Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqul Farzan dari kelas Teknik Elektronika 3A Politeknik Negeri Cilacap. Saya di sini akan memperjelas konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pasti Anda pernah mengetahui atau mendengar kata etika. Kalau Anda mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Etika itu berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang artinya tempat tinggalnya biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dan dalam arti ini, etika berkaitan tentang atau dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Dan etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik atau buruk. Dan etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam berperilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, entah itu baik atau buruk. Terus, yang Anda ketahui tentang nilai, ada ilmuwan yang bernama Frondizi yang menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk diri sendiri. Nilai membutuhkan pengembang atau berada untuk pengembang untuk berada. Misalnya saja, nilai kejujuran melekat pada sifat kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lajeng menjelaskan bahwa paling tidak 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yakni sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Dan yang kedua adalah suatu kualitas atau tindakan yang berharga, entah itu kebaikan, makna, atau penemuan karakter untuk kehidupan seseorang. Dan yang ketiga yakni adalah suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, menginspirasi diri, dan pembentukan diri. Dan yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik, diantaranya sebagai kemungkinan tindakan. Dan yang kelima, yakni suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang keenam adalah suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek ini mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Dengan demikian, nilai sebagai pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikatakan etis atau tidaknya. Namun, tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan
orang acap kali mencampur adukan istilah etika dan etiket. Padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal usul kata etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette, keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif. Tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya saja ya, mencuri termasuk pelanggaran norma dan moral. Tetapi tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan. Seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Yang kedua, yakni adalah aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang memiliki keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kewajiban ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan dalam adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Orang-orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan prima juga dapatnya sebagai penguasaan diri dan disiplin sebagai nasihat Hippocrates berikut ini. All part of the body which have a function, if used moderation and exercise in labor in which it consumed, become healthy, will develop and age slowly, but in advance and less able they become less to decide, defect grow and age quickly. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan yang dilawan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik untuk mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan dan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian atau melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral.
konsep-konsep moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep ini dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam hati, tidak dapat dianalisis. Dan yang ketiga yakni adalah etika Pancasila. Setelah Anda mendapatkan gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dilumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dan semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air, dan sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memasangkan kehendak kepada orang lain. Dan sila keadilan mengandung dimensi mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teologis bermuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat salah, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebajikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Sekian penjelasan saya tentang konsep Pancasila sebagai etika, sebagai sistem etika. Dan di sini saya akan tentang keluh kesah saya ataupun saya bangga terhadap anak Indonesia. Untuk keluh kesah saya menjadi anak Indonesia adalah saya tidak mengerti tentang negara ini yang hukumnya itu tajam sekali untuk rakyat yang kurang mampu atau miskin. Itu hukumnya sangat tajam, tetapi entah mengapa hukum di Indonesia itu tumpul sih, menurut saya tumpul terhadap orang yang punya tahta ataupun orang yang punya nama apa itu, atau orang kaya itu pasti kayak seperti kebal terhadap hukum. Itu keluh kesah saya terhadap rakyat Indonesia. Terus keluh kesah saya sebagai anak Indonesia itu, mengapa ya di Indonesia itu suka main hakim dan suka main hakim. Ada orang tabrakan langsung gas, ada maling langsung gas.
padahal dia tahu itu udah orang orang kan punya rasa sakit. Ya setidaknya kalau dia salah ya ditangkap saja, salahkan pada pihak yang berwenang. Kenapa sih harus main hakim? Terus keluh kesah saya sebagai anak Indonesia ya, mengapa ya di Papua itu kurang lah, kurang tentang pendidikan lah, tidak merata pendidikan Indonesia menurut saya. Seperti di daerah-daerah tersembunyi atau di sana, mengapa kayak kurang pendidikan? Mungkin itu hal jadi juga yang dapat menyebabkan manusia itu sendiri kurang kurang tahu tentang hak dan kewajiban manusia. Maka dari itu dia suka main hakim sendiri. Main hakim sendiri kan sama saja melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena manusia itu sendiri kan punya hak untuk hidup. Ya, jika dia main hakim, dia meninggal, kan sama saja melanggar HAM. Menurut saya itu saja keluh kesah saya jadi anak Indonesia, dan kebanggaan saya menjadi anak Indonesia sebenarnya banyak sih. Karena di Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pulau, banyak sekali itu pulaunya, dan keindahan-keindahan alamnya yang membuat saya betah di Indonesia. Serta ragam budaya di Indonesia itu cukup banyak sekali yang membuat saya semakin betah di sini. Cara bicara dari orang sini sama orang Kalimantan juga beda, membuat tapi kita bisa jadi satu sih, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda beda tapi tetap satu juga, beda bahasa. Tapi lucu sih menurut saya beda bahasa, jadi tahu bahasa ini bahasa itu. Apalagi kalau alamnya alamnya entah air terjun, entah juga pantainya yang banyak sekali, gunung-gunungnya yang indah-indah. Juga di Indonesia banyak laut, biota laut, entah entah spesies ikan itu, burungnya, banyak sih yang membuat saya bangga menjadi anak Indonesia. Salah satunya yaitu di Indonesia itu menurut saya lengkap lah, apalagi ada di mana yaitu yang ada komodo, spesies langka yang cuma hanya di Indonesia, yang membuat saya bangga. Serta biota-biota laut yang belum tentu ada di negara lain. Dan di Indonesia juga banyak pegunungan yang indah-indah yang terkenal, dan pantai-pantai juga seperti pantai Bali yang terkenal ke wisatawan luar negeri. Serta yang saya bangga juga di Indonesia itu makanannya enak-enak menurut saya. Entah itu dari mana, pasti enak saja makanannya, pas di lidah menurut saya. Apalagi rendang dari Padang, waduh, membuat perut keroncongan langsung. Terus makanan apa lagi yang enak ya, sate. Aduh, gak bisa nahan, gak bisa nolak pokoknya. Makanan Indonesia itu sedap-sedap. Apalagi makannya enak ya, soto lah, bakso lah. Banyak sih makanan Indonesia. Gudeg lah. Aduh, nikmat sekali. Serta di Indonesia itu yang buat saya betah itu masyarakatnya sih. Orang baru datang tapi ramah. Itu yang membuat saya betah di Indonesia dan saya bangga di Indonesia.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.